Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto CAPCT. Kali ini saya pengen bercerita bahwa ternyata nyari kerja itu susah, teman-teman. Saya dulu pernah berpikir, kalau saya udah kuliah, S1, S2, kerjaan bagus, gaji gede. Bahkan, data terakhir saya kemarin membaca bahwa di Cina 50% sarjana nganggur. Gimana di Indonesia? Jangan-jangan malah lebih dari 50%. Ngeri ya? Ngeri. Makanya saya memilih belajar entrepreneur yang ternyata memang tidak mudah, butuh mental bukan baja lagi, mental triple baja, kalau enggak, yes pingsan, tewas, tumbang. Nah kemarin, saya tuh meraba-raba, kok bisa saya pernah dapat cerita gitu ya. Ini saya sedikit geser ke tempat sepak bola, karena saya saat ini sering anterin anakku bermain bola gitu ya. Nah dulu, saya waktu entah berapa bulan yang lalu saya datang ke area Srengseng, salah satu temen senior saya yang sudah anaknya tuh sudah mentas semua lah, sudah kuliah, udah lulus, sudah dinikahkan, tapi ada yang saat belum nikah gitu ya. Tapi salah satu, saya dulu perhatiin beliau ini suka nganter anaknya main bola ke mana saja. Bahkan kerjaan apapun, bahkan berani ditinggal. Kalau perlu resign demi anak untuk ngantar bola. Saya bilang, ini orang gila ya. Kerja ditinggalin demi antar anak bola. Singkat cerita, ternyata anaknya itu berprestasi di bola. Sampai dia dapat beasiswa ke Barca. Terus akhirnya anaknya saat ini gitu ya. Beli anak ini, kalau nggak salah, join di Persita. Entah juniornya atau apa, saya nggak begitu detail paham. Terus selanjutnya di sini anaknya itu dapat beasiswa untuk kuliah di mana ya? Di yang apa namanya tuh PR di daerah sini, Sudirman sini, saya agak lupa, London School of Public Relation ya, dapat di situ. Dia cerita, ya mas, gara-gara bola malah anakku kebayang juga tidak, ternyata bisa sekolah gratis, kuliah gratis, dan juga pun bisa masuk ke arena situ. Ini cerita pertama. Cerita kedua, saya kemarin jumpa dengan salah satu coach ya, di tempat anak saya sekolah. Akhirnya saya ngobrol. Saya belum begitu kenal itu coach, cuman ada kesempatan ngobrol panjang, bahkan mungkin ada sejaman saya ngobrol cerita gimana masalah bola. Ternyata beliau ini pemain bola dari kecil, berprestasi, tidak jadi timnas, cuman dia punya kemampuan berprestasi antar klub lah segala macam, dia sering menang segala macam. Terus akhirnya terjalinlah hubungan, networking. Pemain bola itu kan ibaratnya nggak peduli siapapun bisa join, apalagi udah main di klub segala macam gitu ya, ketemu segala macam. Dan ternyata dari situlah terjalin koneksi. Jadi kenal karena dia bagus, dia sering menang timnya, diajaklah join tim ini. Dan satu tim itu ada pengusaha-pengusaha yang levelnya udah tinggi, yang udah punya perusahaan, punya company, yang mestinya kalau kita seorang sarjana nyari kerja harus ngelamar, belum tentu diterima, interview, bla bla bla, lapisannya. Ternyata dari networking sepak bola ini terbukalah jalan. Ibaratnya saya sama teman saya udah kenal, saya punya perusahaan, kamu udah nggak punya, ya udah masuk sini. Ibaratnya kayak gitu kan, pemikiran bodohnya. Dan itu terjadi. Kamu mau masuk nggak perusahaan? Mau masuk nggak ini? Minimal kayak kemarin adalah minimal bikin jersey, disupport. Bikin jersey itu bikin seragam untuk timnya dia. Beliau ini kan punya tim juga. Ngajuin, mau pasang logo, berapa? Bayar saya 7 juta. Katanya, wah, mahalan 7 juta kata dia. Tapi pas transfer, lebih dari 7 juta, bahkan 10 juta, 12 juta. Ini kadang ya bercanda, namanya orang udah punya duit, bebas-bebas aja bro, gitu kan. Terus beliau sampai saat ini bisa bekerja di perusahaan internasional, gara-gara bola. Jadi bola ini mindsetnya bukan cuma sekedar untuk menjadi petimnas, untuk menjadi pemain bola luar negeri ya. Kalau saya sih I don't care dengan itu. Tetapi sebenarnya keresahan dalam diri saya terjawab. Ini loh anak kita kalau disupport masuk komunitas sesuatu bisa membuka perjalanan itu. Study boleh S1, S2, S3, no problem. Tapi enggak masalah. Tetapi justru networking inilah yang diperlukan. Dan cara networking salah satu terkeren ternyata di sepak bola. Orang sepak bola Indonesia aja tuh pecinta bolanya luar biasa. Saat kenal sono, saat kenal gini, rezeki terbuka. Dan ini adalah cerita nyata bahwa beliau sampai
berpindah-pindah perusahaan internasional, bukan perusahaan lokal lagi loh teman-teman. Sampai beliau sekarang jadi project manager yang gajinya udah 2 digit lebih gitu ya. Saya sendiri, dulu nembus untuk kerja, saya dulu 14 tahun hanya untuk dari seorang cleaning service untuk jadi seorang IT administrator. Sambil kuliah, sambil ini, 12 tahun. Itu bisa di-bypass dengan begitu cepatnya, misalkan teman-teman bisa jadi kayak bisa bermain bola seperti beliau tadi, itu nggak hitungan tahun. Maksudnya nggak sepanjang itu, nggak nyampe 5 tahun, setahun 2 tahun udah jadi. Beliau seneng bola, bermain bola, quality, job, kenal, dia nggak bisa minta, nggak nyari kerja, tetapi datang sendiri. Nah, itu menurut saya, disinilah rahasia yang selama ini ya, kegundahan saya. Kenapa kok kita itu misalkan nyari kerjaan susah ya, karena dari sini terus kita juga nggak bisa network. Saya sama termasuk orang yang nggak bisa membangun network teman-teman. Makanya ya begini-begini saja. Bertumbuh saya lambat. Bertumbuh sih bertumbuh ya, tapi pelan lambat. Nah teman-teman mungkin yang masih kuliah S1, S2 jangan sampai berharap dengan kuliah ini saya langsung dapat kerjaan bagus, gaji besar. Realita di lapangan banyak pengangguran sarjana. Malah saya kemarin ngobrol salah satu teman bola juga, ayahnya teman bola, beliau salah satu dosen di Untar enggak ya, Pak Dian gitu cerita. Beliau ngajar tentang beliau ngajar di Untar, sebentar ada tamu nih kayaknya datang. Gara-gara YouTube juga tuh, gara-gara YouTube ada yang datang ke tempat saya nih, mau ngobrol. Nah itu teman-teman, ini cerita nyata juga, saya kira konten ngawur saya, ternyata ada tuh orang yang nge-WA saya pengen datang dan udah sampai tuh. Nah itu teman-teman, jadi beliau cerita, beliau ngajar tentang arsitek, bahwa dia bilang, kesempatan kalian untuk menjadi seorang arsitek cuma 1%. Bayangkan, beliau ngajarin arsitek, tapi mahasiswanya diceritain bahwa untuk jadi seorang arsitek dari kalangan ini, kesempatan cuma 1%. Apa nggak semaput itu? Kita kuliah di komunikasi, misalkan, pengen jadi seorang PR, kesempatan cuma 1% untuk jadi seorang PR. Nah, terus 99%-nya ngapain? Kata beliau ya, lo jadi seorang arsitek bisa jualan bahan, desain bahan, segala macam, tapi nggak harus jadi seorang arsitek bener gitu. Wow. Kita sekolah di jurusan, ternyata, saya lihat juga nih, saya kemarin sempat ngobrol juga, ada salah satu orang juga, orang tua gitu ya. Beliau kuliahnya pas, kan dia apa mas? Di salah satu tempat Samsung lah, ya saya sebut lah gitu ya. Beliau malah jadi bagian apa ya, project manajemen apalah, pokok manajemen lah kayak apa di dalam perkantorannya. Terus lah emang basicnya apa mas? IT. Lu. Bukan menjadi seorang IT, tapi beliau katanya malah kecemplungnya di keuangan, perpajakan, segala macam. Nah ini realitas di lapangan teman-teman, bahwa kita kuliahnya apa. Kenapa tidak terjadi ketersambungan? Ya karena memang lapangan kerjanya sedikit teman-teman. Nah salah satunya kenapa saya kok pengen di era digital ini, salah satunya belajar konten segala macamnya ini. Saya kerjanya dulu apa? Saya kerja dari tukang sapu, naik level jadi supervisor, naik jadi sekretaris, naik jadi seorang IT junior, terus data center, terus level terakhir saya bisa jadi IT manager gitu ya. Itu kengawuran, bukan karena saya study di situ, bahkan saya pun dicela, dihina, direndahkan gitu. Wah, bukan seorang di sekolah IT. Realitasnya saya nggak tahu, saya nggak sekolah IT, tapi realitasnya jadi IT manager. Itu yang nyata terjadi. Dan sekarang malah saya bukan seorang entrepreneur, sekolah di entrepreneurship, tetapi saya belajar entrepreneur. Saya bukan seorang sekolah yang di broadcasting, sekolah yang ngerti cara bikin film dari nol, editing segala macam. Tapi nyatanya saya belajar jadi konten kreator sebisa saya, dan realitasnya nanti konten-konten ngawur saya nih teman-teman datang nih, waduh tapi nggak bisa tak shoot ya. Nih beliau tadi WA sudah sampai di Wondes nih. Saya OTW mas, kapan itu dia ngobrol, awalnya gimana tuh? Tiba-tiba nge-WA saya, mohon izin saya setelah
Pak Handono, setelah saya lihat video Mas di YouTube, tertarik dengan kiranya berkenan boleh nggak saya silaturahmi dengan Masnya ke kebun jeruk. Saat ini saya sedang usaha bakso, ingin kembangkan usaha. Tuh guys, video ngawur bisa menarik orang karena apa yang kita sampaikan dari hati itu juga bisa menembus hati. Ngawurnya bukan sembarang ngawur, ngawurnya ya dengan dari hati, apa adanya, nggak perlu banyak gimmick. Itu bisa menyentuh, Kak. Tapi nggak tahu timingnya, nggak perlu waktunya. Teman-teman, itu cerita saya bahwa hati-hati saat ini, pola berpikir harus diberesin. Jangan sampai berharap bahwa kerjaan itu langsung selalu ada dengan mudahnya, tapi justru cara-cara yang tricky kayak tadi, yang di luar nalar itu bisa terjadi, yang bisa digunakan. Dan itu semua di kisah nyata, bukan saya buat-buat. Dan pembelajaran buat saya juga, dan nanti saya mendidik anak-anak saya juga begitu. Saya harapkan mereka tetap ada ruh entrepreneur dimanapun mereka berada. Dan sekian dulu, karena ini saya udah ditungguin orang, udah datang. Semoga bisa nyambung silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.